Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan mempresentasikan rangkuman Islamic Worldview yang dibimbing oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LCMA. Baik, masuk ke materi pertama, definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. Seperti yang dijelaskan di surah Ibrahim, surat ke-24, ayat ke-25, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dalam firman Allah di atas, kita dapat mengetahui bahwa sebagai seorang muslim itu harus seperti syajarah thayyibah, pohon yang kuat, dan juga mempunyai pandangan hidup yang komprehensif. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadat yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Definisi umum worldview yaitu kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan perubahan moral. Materi yang kedua yaitu konsep kesatuan, wahyu, dan agama. Wahyu memiliki arti al-isyarah, al-syariah, isyarat yang cepat, al-kitabah, tulisan, al-maktub, tertulis, al-risalah, pesan, al-ilham, ilham, al-ilam, al-kahfi, pemberitahuan yang tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain, al-kalam, al-kafi, al-sari, pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Secara istilah, pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita ghaib, syariat, dan hukum substansi wahyu. Seperti di dalam surah Al-Syura ayat ke-13 yang artinya, diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Islam sebagai wahyu. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yattaghi ghairal islam midina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termaksud orang yang rugi. Kesatuan agama para rasul. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-285. Islam adalah agama Nabi Nuh alaihi salam, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Yunus ayat ke-71 sampai 72. Islam adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak cucunya Ismail, Ishak, dan Yakub, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-131 sampai ayat 133. Islam adalah agama Nabi Yusuf alaihi salam, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat ke-101. Islam adalah agama Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya seperti dijelaskan dalam Al-Quran Quran Surah Yunus ayat ke-84. Islam adalah agama nabi-nabi Bani Israel seperti dijelaskan dalam Al-Quran
Surah Al-Maidah ayat keempat dan Quran Surah Al-Imran ayat 52. Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-14 wahyu terakhir. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Islam sebagai agama. Islam adalah syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Ihsan, manifest puncak keberagaman akhlak. Iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, dan takdir. Materi selanjutnya, konsep ilmu dan klasifikasinya. Penyebab umat Islam terbelakang, yang pertama yaitu tertinggalnya pengetahuan ilmu. Yang kedua, peradaban budaya barat yang telah mewariskan dikotomi. Mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah, karena ilmu menjadi sebuah asas dari segala kehidupan, baik secara adab maupun pemikiran. Siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Definisi ilmu. Ilmu secara bahasa berasal dari kata alama, yang berarti tanda, petunjuk, ciri-ciri, atau indikasi. Ilmu itu identik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena ilmu memiliki ciri dan khas tersendiri. 750 kali kata ilm disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Ali Imran. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dalil terbagi menjadi dua, yaitu pertama, an-naqlu al-musaddaq, khabar yang datang dari Al-Quran, yang bersifat ghaib atau syahadah, hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Jika itu diinformasikan dalam Al-Quran, maka kita tinggal meyakini. Yang kedua, dalil yang kedua yaitu al-batsu, pengetahuan yang datang, yang bisa dilihat oleh panca indera. Klasifikasi ilmu. Yang pertama, ilmu syariah. Yang kedua, ilmu ghairu syariah. Yang pertama, ilmu syariah akan bermuara pada ilmu fardu ain, digunakan untuk membentuk kesolihan pribadi, didahulukan sebelum ilmu fardu kifayah. Yang kedua, ilmu fardu kifayah digunakan untuk kesolihan sosial. Dalam kitab Ta'lim disebutkan istilah ilmu, yaitu ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan sekarang atau dibutuhkan sesuai dengan keadaan, dan ilmu ghairu hal, ilmu yang dibutuhkan tidak secara spontanitas. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Materi selanjutnya, konsep manusia. Inti dari manusia adalah jiwanya, maka jika mengalami suatu problem, maka problemlah seluruh unsur elemen yang ada pada diri manusia, baik secara lahir maupun batin. Problem di dalam diri manusia itu adalah sebab ulah dan perbuatannya sendiri. Dosa yang mereka buat sendiri menyebabkan titik hitam di dalam hatinya. Jiwa dan hati manusia itu bisa saja berkarat ketika banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel di hatinya. Kenapa jiwa kita berpenyakit? Sehingga ketika jiwanya mati, maka jasadnya ikut mati. Jika jiwanya sudah berpenyakit, maka penyakitnya disamakan dengan penyakit fisik. Di dalam Al-Quran disebut penyakitnya bermacam-macam. Penyakitnya, jiwanya bisa berkarat, tertutup, mengeras, dan bisa sakit. Tertutup hatinya, maka dia tidak lagi bisa melihat kebenaran, karena jiwanya sudah tertutup. Tidak lagi bisa mendengar firman Allah, dan juga sudah tidak bisa lagi masuk cahaya iman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Mengeras hatinya. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Sakit, penyakit hati. Seperti ayat di atas yang artinya,
dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Buta hatinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Brutal hatinya, seperti ayat di atas yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Solusi manusia sembuh dari segala macam penyakit. Tazkiyatun nafs. Seperti ayat di atas yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Neraka jahanam mayoritas jin dan manusia. Yang pertama, qalbu, tidak memahami ayat. Yang kedua, mata, tidak melihat ayat. Yang ketiga, telinga, tidak teliti mendengar ayat. Hakikat nafs, jiwa manusia ada 3 inti: akliun, akal; ghadab, syahwat. Akal jika dididik dengan baik maka akan melahirkan hikmah, ilmu. Jika tidak dididik dengan baik maka ia akan berada di dalam kebodohan. Islam memerintahkan untuk menuntut ilmu. Emosi, jika emosi dididik dengan benar maka akan melahirkan keberanian. Dan kalau emosi tidak dididik dengan benar maka selamanya ia akan jadi pengecut. Syahwat, potensi syahwat jika dididik dengan syariat maka akan melahirkan ifah, kesucian diri. Tetapi jika tidak dididik dengan benar maka akan melahirkan hawa nafsu atau dikuasai hawa nafsu. Jika 3 unsur tersebut tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi berupa risalah, maka ia akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang dan menjadi jiwa yang sempurna. Syahwat, hawa nafsu itu yang merusak. Syahwat adalah kecondongan atau keinginan jiwa seseorang kepada apa saja yang cocok pada dirinya. Semua anggota tubuh itu ada syahwatnya. Contoh, mulut ingin menggibah dan sebagainya. Materi selanjutnya, problematika epistemologi barat. Kata Abdul Hasan Ali An-Nadwi, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman kemurkaan melalui pola bayang-bayangan di dalam pemikiran umat Islam. Disebut ghosbul fikriyah, pola pemikiran yang tidak bisa dilelahkan. Itu adalah pemikiran serangan-serangan dari barat. Kalau tidak ditangkis bisa membahayakan pemikiran umat Islam. Tujuan mempelajari problematika epistemologi barat adalah mengkritis supaya selektif, tidak mengekor pada peradaban barat. Karena peradaban barat itu peradaban yang sifatnya empiris, peradaban tanpa wahyu. Gerakan harokatu taskik adalah gerakan-gerakan pemikiran yang itu membuat keraguan-keraguan dalam masalah ajaran agama, atau pola pemikiran yang mencoba memisahkan agama dalam kehidupan. Bahaya paradigma pemikiran barat terhadap dunia Islam. Peradaban barat dibangun tanpa atas dasar wahyu barat, itu murni pemikirannya secara empiris, hanya dengan mengukur segala sesuatu dengan panca indera. Tidak ada nilai-nilai wahyu sehingga perkembangan sains dan teknologi kosong dari nilai-nilai wahyu dan tidak terkendali. Tidak jarang terjadi kerusakan-kerusakan di dunia ini. Jika ditelusuri, menurut Dr. Adrian Hussein dalam bukunya tentang wajah peradaban barat, 3 faktor penting yang berubah barat Kristen atau barat sekuler liberal. Yang pertama, karena trauma sejarah khususnya yang berhubungan dengan masalah dominasi agamawan, gereja terhadap para ilmuwan bisa mempertengahkan. Yang kedua, karena problema teks Bible itu sendiri yang berubah-ubah secara turun-temurun
itu terjadi problematik. Yang ketiga, problema dari Kristen itu sendiri. Trauma berat terhadap Islam dalam sejarah. Pertama, penduduk Spanyol tahun 711 sampai 1492. Yang kedua, pengepungan Vienna tahun 1529 sampai 1683. Yang ketiga, penaklukan Konstantinopel 1453. Dan yang keempat, Perang Salib Kalkulator Yerusalem 1987. Materi selanjutnya, konsep Tuhan. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level ekstotiknya, tetapi relatif sama dalam level ekstoriknya. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan. Pemahaman yang sangat berbahaya, dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan syirik. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini, baik agama samawi atau agama budaya, itu sama, karena sama-sama bertuhan, tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka menghambakan diri kepada Tuhan. Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam, harus dikritis. Konsep Tuhan dalam Islam itu seperti dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat pertama, Allah itu Esa, tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal. Dan tidak sama juga konsep Tuhan perspektif wahyu dan konsep Tuhan budaya. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Yang pertama, Allah tidak trinitas, 3 pribadian. Yang kedua, Allah tidak disekutukan. Yang ketiga, Allah hanya Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan konsep Tuhan menurut budaya pasti akan berubah-ubah dan takkan sama, seiring dengan pergeseran budaya serta akan lahirnya banyak agama-agama. Tuhan dalam perspektif wahyu. Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oleh karena itu, konsep Tuhan dalam perspektif wahyu tidak dapat dipertemukan kecuali dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Tauhid dengan syirik tidak akan pernah bertemu. Konsep Tuhan dalam Islam itu berdasarkan dengan wahyu, bukan pada budaya tertentu, bukan pada kesepakatan tertentu, bukan pula pada spekulasi akal tertentu. Konsep Tuhan dalam kehidupan. Konsep Tuhan harus melekat pada kehidupan sehari-hari. Kalau dilepaskan, maka orang-orang hanya akan mengejar kepuasan diri saja, sehingga terjadi kapitalisasi, kerakusan, dan kesewenang-wenangan yang tak terbatas, seperti beberapa contoh yang terjadi saat ini, yaitu para pedagang mencurangi timbangannya dan para pejabat mengkorupsi uang rakyatnya. Hal ini dapat terjadi sebab mereka melepaskan diri dari konsep Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, merasa tidak ada yang mengawasi sehingga tidak memiliki tanggung jawab moral, tidak memiliki tanggung jawab sosial dalam masalah berekonomi, dan seterusnya. Demikian pula jika orang tidak memiliki Tuhan dalam berteknologi, akan terjadi kekacauan yang sangat berbahaya. Materi selanjutnya, konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Pengertian kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Dan materi yang terakhir, integrasi ilmu dan adab. Dalam Islam,
Ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya itu tidak dapat dipisahkan, di mana kebermaknaan yang tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Berilmu tanpa adab adalah dimurkai, al-maghdub alaihim. Sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan, al-dhalin. Lebih dari itu, ilmu dan adab adalah inti dari ilmu nafi', yaitu yang bermanfaat. Ilmu nafi' ini adalah ilmu yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar diminta dan dicari setiap saat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.